ngomongin kuliner pagi-pagi, apalagi ya kalau bukan nyabu alias nyarap bubur. Soal pilihan bubur, Negara Plus 62 nggak bakalan tuh kehabisan opsi. Udah bosen nih sama bubur ayam khas Cianjur atau bubur tinutuan khas Manado? Tenang Foodies, masih ada kok bubur lain yang juga nggak kalah endes. Siapa nih yang pernah cobain bubur oriental? Nah, daripada Foodies bertanya-tanya apa sih bedanya bubur oriental, mending kita ikutin yuk Bara Valentino nyabu, maksudnya nyarap bubur Foodies di daerah Ampera. Capcus! Oh, di sini ada tulisan nih. Tim bubur diaduk atau tim bubur nggak diaduk? Kalian yang mana, Foodies? Jadi kalian yang mana, oke? Kalian bisa komen. Halo Ibu, halo, Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih. Debat tim diaduk dan gak diaduk emang gak kelar-kelar ya sampai sekarang. Kalau makan receh sih diaduk dan gak diaduk mah gak penting. Yang penting rasanya gak recehan ya Foodies. Selain namanya unik, warung yang udah berdiri sejak tahun 2021 ini juga menyajikan menu-menu yang unik. Bubur oriental yang dipadukan dengan beragam lauk-lauk out of the box. Wow. Saya lihat di sini kan ada menu bubur sai sapi. Sai sapi. Biasa kan sai sapi itu kan kita makan pakai nasi, sambal. Kalau di sini gimana caranya bubur pakai sai sapi? Kebayang gak sih bubur khas Asia Timur ketemu lauk asli Indonesia Timur? Itu kira-kira bakalan cocok gak ya? Aman. Ngomongin bubur oriental, merebus berasnya dipakai kaldu nih Foodies. Jadinya nggak perlu pakai kuah tambahan, tapi biar rasanya makin jos ditambahin juga minyak wijen dan air jahe. Lanjut, bubur ini dicampur dengan topping dan dipanasi ulang. Pilihan topping di sini macem-macem banget. Foodies bisa request pakai ayam, ikan dori, sei sapi, ataupun telur pitan. Kalau dimarah-marahin nggak bisa panas ya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa? Nggak bisa katanya. Bukan dipanas-panasin yang kayak gitu kali, dipanasin pakai kompor maksudnya. Gak perlu lama-lama, cukup sampai buburnya hangat dan lauknya matang. Sip! Oh, biar nggak kepanasan ya? Iya. Perhatian banget dia. Biar nggak kepanasan gitu. Ini udah berarti? Toppingnya apa aja? Tambah topping? Cakwe. Oke, ini cakwe dulu berarti. Selain cakwe, sentuhan pelengkap bubur di sini menggunakan pangsit, daun bawang, dan juga kacang. Nggak boleh ketinggalan juga nih racikan kecap asin lengkap dengan irisan cabai dan jahenya Foodies. Ini dia menu sarapan yang paling lengkap yang aku pernah makan pertama kali Foodies. Ini dia. Aku akan mulai dari sai sapi ya. Bismillah. Tekstur daging sai sapinya lembut banget dan berasa banget bumbu-bumbu sai sapi sama asap-asap yang di barbeque. Siapa yang bilang bubur endes cuma bubur ayam? Tuh buktinya, bubur oriental ketemu daging asap khas rote. Wah, juga nggak kalah enak Foodies. Biarpun dimasak bersama dengan bubur, ternyata nggak bikin aroma dan rasa khas dari sei-nya hilang. Well, yang duri juga enak. Kalau dari rasa buburnya sih sama aja. Cuman yang beda dari variannya karena dia tambah durinya aja. Dan ini durinya juga berasa fresh sih, dia ikan-ikan yang fresh gitu. Agak asam asin gitu. Bahan-bahan yang digunakan di sini memang kualitas premium dan fresh. Gak heran ya kalau ikan dorinya sama sekali gak amis tuh Foodies. Kebayang gak sih tekstur file ikan yang udah pasti lembut banget direbus dengan bubur-buburnya? Wih, bikin lembutnya makin-makin deh tuh. Tekstur buburnya juga kayak nggak terlalu keras, nggak terlalu kayak lembut juga. Kalian bisa lihat bukan kayak bubur biasa yang pinggir jalan. Biasanya bubur ayam yang sering dijumpai kan ditambahin kuah kuning ya. Teksturnya pun juga jauh lebih berair. Sementara bubur oriental ini terasa jauh lebih kental dan juga padat karena nggak menggunakan kuah sama sekali. Tapi soal rasa tetap dong nggak kalah gurih pastinya Foodies. Negara saya jenis telur tuh cuma satu loh. Telur bulat yang putih udah, atau telur ceplok. Di sini banyak banget macam-macamnya di Indonesia. Telur pitan, telur puyung, telur ini, telur itu, telur asin. Ini pertama kali aku mau cobainnya teksturnya. Tadi aku nanya kok hitam-hitam gini ya? Emang begitu katanya, telur pitan namanya.
Eits, jangan ngeri sama warna hitamnya dulu ya. Bukan gegara basi loh ini, telur ini aman banget untuk dikonsumsi. Proses pembuatannya yang lama bikin telur pitan sering disebut sebagai century egg. Nggak begitu teksturnya berat gitu. Kalau yang telur kuning itu kayak jatuhnya kayak berat banget kalau untuk ngunyah, untuk ditelan. Kalau ini nggak. Ini nih yang biasa yang putih telurnya ini kan kayak jelly-jelly gitu, lebih lembut. Tuh kan, ternyata rasanya nggak seserem tampilannya foodies. Nggak cuma varian bubur komplitnya aja, beragam menu lainnya ini bisa kamu cobain mulai dari harga 10 sampai 25 ribu aja. Mursidol M. Alhamdulillah, kenyang akhirnya. Sekarang sudah, kita balik ke aktivitas. Aku bayar dulu ya. Kita bayar dulu yuk. 2022 gini, siapa ayo yang masih suka ribet nyiapin cash tiap bayar-bayar? Aduh please deh. Padahal cukup install aplikasi Alobank, bayar apapun jadi gampang. Tinggal scan doang tuh foodies. Super praktis tanpa potongan biaya admin maupun saldo minimum. Gak cuma itu aja, tawaran bunganya hingga 6% per tahun juga menarik banget, ya nggak sih? So, tunggu apa lagi foodies? Nah itu dia, makan receh, menu receh, tapi ada tapi-tapinya. Rasanya nggak pernah receh. Perkara tanggal tua, setengah tua, atau tanggal muda, kalau hobinya ngemil mah nggak ngaruh ya foodies. Mau jajan di warung, hayu. Mau ngereceh di pinggir jalan, siapa takut. Asalkan mata bisa sejeli Ivan nih, udah pasti bisa kita nemuin yang receh-receh tapi rasanya nggak recehan dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ini namanya cilok citelan. Citelan tuh apa ya, Pak? Cilok tetelan. Oke, foodies. Jadi kenapa namanya citelan? Karena cilok isinya tetelan, begitu Iya. Pak ya? Oh alah, ternyata cilok ini spesial foodies karena ada tetelannya. Wih, cilok naik kelas dong nih. Ada 5 bumbu yang bisa foodies pilih kombinasi. Bumbu asin gurih, bubuk cabai, saus pedas, bumbu kacang, dan kecap. Waduh, enaknya dicampur yang mana nih foodies ya? Ya udah Pak, saya beli satu porsi 10.000 bisa? Mau request seporsi isi berapapun bakal dilayani kok foodies. Biasanya sih pelanggan nih membeli dengan kelipatan Rp5.000 untuk 5 butir cilok. Oh iya, ini udah termasuk bonus tetelannya dong. Asik. Karena letak gerobaknya persis di pinggir jalan, jadi pelanggannya lebih sering beli untuk dibawa pulang. Berjualan dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam, ini bisa habis sampai 1.000 butir. Mantap kali bang. Tapi di sini yang jual minum di mana ya? Di seberang nggak? Ada Kurang es jagung Hawaii. jagung Hawaii. Oh ya udah Pak, saya tinggal dulu ke sana. Bapak tolong bikinin ya. Oke, Pak. Foodies, barusan saya lihat di sana ada es jagung Hawaii. Nah, kayaknya unik lagi tuh foodies. Samperin yuk. Wah iya banget tuh Van, jangan sampai perut kenyang tapi tenggorokannya seret gitu loh. Es jagung Hawaii. Ini es jagungnya maksudnya jagungnya dihancurin apa gimana, Bang? Oh, jagungnya di blender di es gini ya? Oh, ini ya? Oke, pasti satu ya, Bang ya? Foodies, sesimpel ini loh penyajiannya. Segelas es jagung berisi gula cair, es batu, jagung yang sudah di blender, dan kental manis. Jagung blendernya kental banget ya. Dan ini untuk menjaga kesegarannya, wadah toples dikasih es batu. Jadi jagung blendernya tetap dingin dan gak gampang basi. Oh iya, di dalam jagung blendernya juga ada agar atau jelinya loh foodies. Jualan dari jam berapa, Bang? Dari jam 10, Pak. Oh, dari pagi? Oh, alah. Udah dari jam 10 nih, masih siang, belum sore udah mau habis loh. Mantep. Pasti enak rasanya. Wih, untung Ivan cepet-cepet kesini nih. Penggemar es jagung Hawaii beragam foodies mulai dari anak sekolah sampai orang dewasa. Kalau cuaca sedang cerah, omsetnya mencapai 80 gelas dalam sehari. Wih, mantap juga. Gelasnya berapa, Bang? 8.000, Pak. Oh, 8.000. Penasaran tapi sini jagung di blender kayak apa rasanya. Makasih Bang ya. Yuk. Yang saya penasaran, tetelan ini emang cuma di luar doang atau dalamnya juga ada? Terus rasanya kayak gimana ya? Langsung aja kita try. Ya tuh, ada tetelan sama dagingnya, ada kacangnya juga. Makan.
Cocok nih kalau ciloknya dapat predikat cilok mewah, rasanya meriah, porsinya wah banget. Nggak percaya? Ya udah coba Van, yakinin foodies tuh. Enak loh. Bumbu kacangnya berani loh. Maksudnya berani tuh dia garamnya, gulanya itu pas. Dia rasanya nendang gitu. Ini baru yang namanya manjain lidah, puasnya juga combo. Nggak cuma isiannya nggak pelit nih foodies, tapi rasa dan aroma bumbu kacangnya itu loh, nampol banget. 10.000 dapat cilok gede-gede binlasis kayak begini, siapa yang nggak mau? Receh banget ya. Ini dia mahkotanya ini. Makan foodies. Untuk cilok pada umumnya, ini bulutannya gede loh. Dia punya tingkat kekenyalan juga pas ya. Jadi nggak alot, tapi nggak yang lembek gitu juga. Ini sudah pas-pas semua nih. Enak, bumbu kacangnya mantap udah. Duh, ngunyah mulu, emang gak seret Van. Kuilah diseruput dulu itu es jagung Hawaii-nya. Enak loh. Wah, berasa banget jagungnya ini. Bener-bener jagung yang di blender. Jadi walaupun dia di blender, tekstur kasar serat-serat di jagung itu masih berasa banget. Gimana Van, puas ya? Misi ngerecehnya hari ini sukses ya? Jadi ini dia, makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Lanjut! Assalamualaikum Pudis. Aduh Pudis, aku habis panen nih Pudis. Nih ya, ada daun popohan, ada daun kemangi, daun selada. Nih aku lagi cari tempat makan yang menunya ini cocok buat makan sama lalapan-lalapan seger ini. Waduh, mantap betul. Panen yang ijo-ijo kayak begini sih cocoknya dijadiin lalapan ya foodies, setuju? Kalau ngomongin lalapan nih, auto keinget sama makanan Sunda nggak sih? Yes, kebetulan banget ada rumah makan Ibu Haji Cijantung Foodies, spesialis masakan Sunda. Wah, emang nih kalau lapar dapat aja ya sinyal-sinyal tempat makan yang pas. Langsung aja kita masuk skrip. Punten teh. Teh, ini aku tadi dari kebun nih ya, habis panen lalapan. Nah, di sini nih aku lihat tuh kayaknya gambarnya menarik banget. Jual apa aja sih teh? Ada burung malon, ikan baby fish, sama sambal dadakan. Oh, ada baby fish juga. Boleh deh. Ini ada sambelnya nggak? Kan harus ada sambelnya nih kalau bawa lalapan. Ada teh. Ada, alhamdulillah. Kalau makan di rumah makan HIC atau rumah makan Ibu Haji Cijantung ini nih foodies, emang yang paling terkenalnya adalah burung malon goreng yang gurih dan juga sambal dadaknya. Kita intip dapurnya Sabi kali ya, sambil ikutin ngulek gitu foodies. Gasken. Widih, ini pakai masker aja baunya menggoda banget nih sambal terasinya nih ya. Wah, luar biasa. Nih aku nanti boleh bantuin nguleknya nggak? Boleh. Tapi aku mau nanya dulu nih. Iya. Ini kan Ibu Haji Cijantung, tapi Purwakarta tempatnya. Terus ini ada di Sentul. Nah, ini maksudnya gimana nih? Jadi ini cuman cabangnya aja teh. Rumah makan Ibu Haji Cijantung ini adalah cabang dari rumah makan Ciganea yang terkenal banget di Purwakarta foodies. Karena banyak penggemarnya, jadi rumah makan ini buka cabang dia di banyak tempat termasuk di Sentul. Foodies, kita ulek dulu nih sambal dadak namanya. Ini dadakan, jadi yang dadakan itu nggak cuma tahu bulat ya foodies. Sambal juga diulek dadakan. Nah, kalau warga plus 62 sih biasanya yang dadakan selalu jadi ya. Canda dadakan. Ulekannya pakai ulekan tanah liat nih foodies. Konon katanya nih bakalan tambah sedep itu rasanya foodies. Apa iya? Nah, kalau udah halus semua jangan lupa tambahin tomat, ulek dikit dan terakhir tambahkan perasan jeruk limau. Aduh, kebayang gak sih sedepnya kayak apa? Nih, tinggal kasih lalapan sama burung malon. Oke deh, sambal dadaknya udah jadi foodies, tinggal goreng-goreng burung malon juga baby fish-nya nih, gaskeun. Foodies, nih yang penasaran sama burung malon kayak apa wujudnya, nih dia nih. Ini 1 ekor, gedenya segini. Nah, burung malon ini nih jarang ada. Ini didapat dari mana teh? Dari Purwakarta asli. Ini udah diungkep ya? Udah. Tinggal digoreng. Wah, kalau dilihat dari warna bumbu ungkepannya mah udah peket banget ya. Ini bakalan endes nih kayak foodies.
Goreng burung malon jangan ditinggal foodies karena gorengnya nggak lama-lama. Sama tuh kayak pas lagi sayang-sayangnya ke dia, jangan sampai ditinggal kelamaan ya. Hihi. Canda. Foodies, jadi ini biar nggak terlalu gosong, nggak terlalu kering, harus udah diangkat foodies. Nih, yoi. Ini tinggal dicocolin sambal sama lalapan, mantul foodies. Sambal dadak udah, burung malon juga udah mateng. Oke, kita lanjut goreng yang lainnya ya. Apalagi kalau bukan baby fish nih foodies. Tapi nih foodies, kalau orang Sunda teh ya nggak bisa bilang F ya, jadi nyebutnya baby fish deh. Cus, kita goreng ya. Kalau tadi goreng burung malon jangan sampai garing. Nah, goreng baby fish ini mesti banget garing kriuk-kriuk biar mantap foodies ketika dicocol bareng sama sambal dadak kayak tadi. Foodies, ini ikan baby fish. Kalau orang Sunda bilang baby fish ya, bukan baby fish. Mantep nih, hidangannya hampir lengkap loh. Tapi makanan Sunda mah belum lengkap tanpa karedok, ya kan? Hayo atuh kita bikin langsung yuk bareng sama si AA-nya nih di dapur. Mentang-mentang mau ngulek sendiri, semuain aja bumbunya. Gak mau rugi banget ya, Ayah. Eits, jangan lupa kasih air sedikit ya. Ulek-ulek lagi sampai halus, baru deh masukkan kemangi, kol timun juga kacang panjang. Terakhir foodies kita kasih perasan jeruk limau biar makin harum. Gimana foodies? Aang udah cocok belum nih buat jadi asisten uleknya si AA? Kalau sama ulek mengulek mah serahkan aja lah ya sama Aang ya, A. Foodies, aduh seneng banget ya akhirnya bertemu juga ini hasil panenan dari kebun dengan sambal dadakan dan juga banyak banget nih lauknya foodies. Lalapan emang jodoh banget sih hidup semati nih sama yang namanya sambal, juga aneka lauk yang dilihat aja. Aduh, udah bikin pengen langsung happy ya foodies. Gurih. Enak banget foodies karena dia kan digorengnya kering. Jadi renyahnya ini sampai ke dalam, kepalanya bisa dimakan, ekornya, tulang tuanya bisa dimakan foodies. Ini enaknya cocolin sambal kayak gini foodies. Dicocol pakai sambal rasanya makin mantep pisan foodies. Kalau kata orang Sunda, makan enak itu wajib disangwan alias pakai nasi. Nasinya jangan dianggurin, mesti ditemenin atuh pakai burung malon ya, juga pakai baby fish, sambal dadak dan lalapan dong pastinya. Campur-campur semuanya foodies. Rasanya seenak apa nih? Sambal dadaknya ini juara banget foodies. Ada manisnya, ada asinnya, gurih, terus semuanya ini seger banget. Masih mentah diuleknya. Terus nih lalapannya nih foodies yang paling seger-seger banget foodies. Duh, ini udah diiringi sama musik-musik Sunda kayak gini. Berasa di kampung foodies ya. Kita icip burung malonnya skuy. Penasaran deh sama rasanya, kira-kira mirip gak sih sama ayam? Empuk. Karena dia jenisnya unggas. Jadi mirip-mirip sama ayam. Nah, burung malon ini banyak ditemukan di sawah. Jadi macam sejenis burung puyuh gitu loh foodies. Beruntung banget nih nemu rumah makan Bu Haji Cijantung tadi, karena bisa dapetin burung malon yang super jarang banget buat kita temuin ya di rumah makan yang lain foodies. Atau bahkan nih foodies di rumah kayaknya baru denger juga ada burung malon itu buat disantap ya. Sekarang jadi tahu kan? Kita satuin burung malon bareng sama nasi juga lalapan lencaknya. Cus! Ini kalau di mulut pas pakai gigit itu rasanya kayak ada yang meletus-meletus gitu foodies. Karena dia kecil ya burungnya ya, jadi pahanya segini, sayapnya segini. Nah, tapi walaupun kecil-kecil kayak gini, ini gurih foodies. Menu wajib yang mesti ada di atas meja kalau kamu lagi makan di rumah makan Sunda. Ibarat kata nih, karedok adalah saladnya orang Sunda. Sayuran mentah yang dikasih bumbu kacang juga pakai kencur. Aduh, gaskan lah, mau dong. Pedas, seger, kencurnya berasa. Terus ini kacangnya juga mantep banget. Nah, yang paling enak banget nih foodies, ini kan sayurannya seger-seger semua, jadi ini sehat banget foodies. Ini walaupun makanannya receh,
Menunya receh tapi rasanya nggak receh. Foodies, siapa sih yang nggak doyan nasi Padang? Kuliner yang rasanya selalu lama bana alias lazis obis ini emang nempel banget ya di hati orang Indonesia. Siapa sih yang nggak doyan? Nah, tapi di kawasan Ben Hill, Jakarta Pusat, ada warung Padang unik yang konsepnya beda nih. Kalau dilihat-lihat dari penampilannya, malah kayak kafe kekinian gitu. Rumah makan Padang, tapi nggak ada etalase kaca di depannya. Wih, beneran nggak sih nih? Daripada makin penasaran, yuk kita masuk. Udah, tambo dah. Kalau biasanya kan, masakan Padang itu identik dengan etalase makanan yang menggiurkan, yang bikin kita bingung mau milih apa, kayak milih pasangan hidup gitu kan. Tapi ini kenapa ada disket di sini, Foodies? Ada disket, ada buku, ada kaset. Apakah ini menu utamanya? Kita akan cari tahu. Buat foodies yang baru pertama kali datang ke sini, pasti bingung. Kok yang dipajang malah yang nggak berhubungan sama makanan Padang gitu? Tenang, nggak usah khawatir. Etalase makanannya tetap ada kok, tapi adanya di dalam nih foodies. Ini bener nggak nih tempat makan Padang nih? Ini bener nggak? Ini Padang. Bener? Bener. Ciri-cirinya saya nggak yakin. Yang pertama, kok itu yang di etalase malah disket? Maksudnya apakah itu menu utama sini atau gimana nih? Justru biar yang lewat tuh bertanya-tanya ini apaan. Oh, hobinya bikin penasaran. Pandemi kemarin emang bikin banyak orang berlomba-lomba buat menciptakan ide bisnis yang unik. Seperti Aris ini nih, profesinya sebagai pilot yang terdampak pandemi, bikin dia banting setir jadi entrepreneur muda dengan memanfaatkan resep warisan orang tuanya sebagai pengusaha rumah makan Padang. Gini, aku pengen cobain makanan yang paling spesial di sini udah. Tapi minta izin nih. Ada satu nanti yang pengen aku cobain masak langsung di dapur. Boleh? Yuhu, semua bahan untuk masak-masak hari ini udah siap nih foodies. Ivan bakal diajarin masak telur dadar Padang. Meskipun kelihatannya receh banget, cuma masak telur dadar, tapi eits, masak telur dadar Padang gak semudah itu Pelguso. Ada tekniknya loh, just gercep deh ya, diotak-atik nih bahannya. Oke, ini langsung diaduk aja udah. Langsung, wis. Ini keahlian saya ini, ngaduk-ngaduk. Nah foodies, telur dadar di sini memang dibuat secara fresh, kalau ada yang order baru dibuat. Ada yang menarik di sini nih, semua masakan di rumah makan Padang kekinian ini pakai kaldu jamur. Yes, no magic. Jadi di sini nggak pakai MSG sama sekali. Yang digunakan adalah ini foodies. Tuh, kaldu jamur. Dah kita lanjut yuk, masukin bumbunya ya foodies. Ada cabai giling, jahe giling, dan juga daun bawang. Jangan lupa ditambah tepung beras supaya bagian luar telur dadar jadi crispy dan renyah. Plus bawang putih nih yang bikin telur dadar jadi gurih. Udah, silakan tunjukkan ke foodies. Ngaduk yang bener tuh kayak gimana supaya enak, supaya lamak bana gitu loh. Tinggal diangkat ke atas. Jadi lebih cepat ngebusannya. Oh gitu. Nah ini salah satu triknya supaya telurnya mengembang ketika digoreng nanti foodies. Telur harus dikocok hingga berbusa. Kalau udah berbusa, siapkan minyak panas ya. Minyaknya harus panas banget. Ini juga bisa membantu supaya telurnya mengembang. Nah ternyata nih foodies, cara menggorengnya juga ada triknya loh, supaya bisa menghasilkan telur yang tebal. Bikin telur dadar Padang emang susah-susah gampang. Bahkan para karyawan di sini di training dulu sampai seminggu untuk bisa bikin telur dadar Padang yang perfect loh. Onde-mande. Tuanginnya ke tengah, pelan-pelan, jangan putus aliran telurnya gitu. Terus fokus di satu titik ya? Oke, yuk. Doakan saya foodies. Ini masa depan saya, kalau saya bagus ini saya bisa kerja di sini katanya. Nah kalau udah dituang ke dalam penggorengan, telur harus disiram-siram pakai minyak panasnya ya. Siram terus hingga matang foodies. Telur dadar buatan seorang Ivan Kabul. 1-10 nilainya berapa? Ini nilainya 11 nih. Wah, artinya apa nih? Antara nggak ternilai atau emang ini nggak masuk hitungan nih? Oh ya foodies, selain telur dadar, ada beberapa menu best seller lainnya yang wajib buat dicobain. Seperti cincang, tunjang, dan juga dendeng kering. Oke deh, jadi nggak sabar nih pengen tahu gimana rasanya telur dadar bikinan Ivan Kabul. Cheers foodies, yuk kita icipin. Onde-mande foodies, ini dia makanan udah dikeluarin. Ini adalah makanan terbaik di restoran Padang Kane Abis. Tapi aku mau kasih tips nih, gimana supaya foodies kalau makan Padang itu enak tuh maksimal gitu. Jadi gini, kalau foodies masih bingung, makan pakai tangan atau pakai sendok garpu, jelas jawabannya adalah pakai tangan.
Itu benar-benar maksimal banget. Tapi jangan khawatir kalau misalkan foodies itu suka bingung nih, aduh tangan saya bersih nggak ya, higienis nggak ya? Jelas, supaya higienis, supaya bersih, supaya steril, pakai yang pasti-pasti aja, pakai yang praktis, tinggal semprot. Kuman pecah mati hanya dalam 4 detik. Aku selesai ngomong nih ya, ini kuman juga udah pada mati semua. Nah terus yang foodies harus tahu yang terpenting, ini juga udah food grade, jadi pastinya aman banget untuk membersihkan atau membuat alat makan kamu menjadi steril. Tinggal kita lap. Tapi sendok ya, nggak kita pakai buat di sini, taruh di lauk buat kita ambil. Oke, udah beres. Sekarang udah steril, perut juga rasa udah lapar banget, tinggal kita sikat semuanya. Selamat makan! Oke deh, tangan udah steril, alat makan udah aman dari kuman, langsung aja kita sikat makanannya. Ada 2 tipe cabai yang dikasih di sini. Ini cabai merah, tapi rasanya ini benar-benar pakai bumbu rahasia dia tuh. Dimasaknya pakai rempah-rempah, ada bawangnya. Ya wangi. Nah, yang ini yang spesial nih. Namanya sambal tanak. Jadi ini dimasak pakai santan katanya. Ntar kita buktikan. Dan denger-dengar nih, sambal tanak ini resep turun-temurun sejak tahun 65. Dari segi rasa, udah pasti dong gak usah diragukan lagi foodies. Oke foodies, aku mau kenalin temen aku yang pertama. Ini dia yang aku masak tadi. Ini adalah makanan paling hits yang ada di restoran Padang ini. This is it. Telur dadar. Nih ya. Telur dadar ini yang pertama nih montok banget, tebel banget. Warnanya itu juga keoren-orenan. Selain ukurannya yang gemesin, teksturnya juga komplit. Ada bagian lembutnya, ada juga bagian yang crispy di luar. Biar cuma telur dadar, tapi jangan disepelein ya foodies. Ini telur bukan sembarang telur. Rasanya gurih, bumbunya juga berasa gitu karena tadi ada campuran bawang putih dan juga jahe gilingnya yang bikin gak amis. Foodies, ini benar-benar telurnya se-recommended itu kalau kamu pesan online di sini atau datang langsung ke sini, ini wajib banget. Nah foodies, ini yang menarik nih dari masakan Padang Kane Abis. Kalau biasanya masakan Padang disajikan dengan daun singkong rebus, di sini kita dapat kangkung crispy sebagai penggantinya. Ini sih terobosan baru ya dalam dunia pernasi Padangan. Tapi dari kangkung crispy ini justru bikin sensasi baru ketika makan nasi Padang. Ada kriuk-kriuk kayak gitu, asik banget loh pokoknya. Dengerin ya, kita ala-ala ASMR nih. Kriuk-kriuknya biar kamu denger nih. Ode mande. Jangankan diuak-uak pakai sayur dan lauknya, digadoin aja nih kangkung crispy ini udah lazis pakai banget. Nah sasaran selanjutnya nih, yang kriuk-kriuk lainnya ada dendeng kering. Gimana coba rasanya? Kasih tahu dong Van. Nice. Dia nggak terlalu tebel potongannya. Jadi waktu kamu gigit, garingnya tuh berasa kriuk. Dan kunyahnya tuh nggak susah. Selain dari potongannya yang pas, rasa sambelnya pun cocok banget sebagai campuran si dendeng kering ini. Gak terlalu pedas, pokoknya pas banget ya di lidah. Bumbunya juga nonjok lagi. Ini adalah cincang foodies. Jadi kalau dilihat ini sebenarnya ala-ala daging sengkel ya. Dari tampilannya, antara tunjang dan juga cincang emang mirip banget ya. Serupa tapi tak sama. Tapi tentu isiannya beda ya foodies. Kalau tunjang menggunakan kikil sebagai bahan utamanya. Nah beda dengan cincang yang bisa menggunakan bagian daging apa saja asalkan mengandung lemak. I love this. Meskipun dia itu rada tebel nih, dipotongnya gede-gede ya. Ini nggak bikin kamu gigitnya ngunyahnya susah. Tapi justru puas. Dan yang kedua, waktu aku makan, aku jatuh cinta banget. Falling in love banget nih. Sama kuahnya. Meskipun baru buka outlet sekitar 1 tahun, tapi masakannya nggak kalah otentik dengan rumah makan Padang yang udah senior. Jadi fix ya foodies, meskipun bergaya fancy, rumah makan Padang yang satu ini tetap masuk kategori makan receh. Tahu nggak kenapa? Ayo, kenapa coba?
Karena paketnya ternyata untuk makan Padang yang kekinian ini dimulai dari Rp18.000 saja. Wow! Oke, jadi intinya secara harga, secara rasa ini benar-benar approve by Makan Receh. Dadah, aku makan lagi ya.